Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kali ini saya ingin berbicara tentang endoparasit protozoa secara umum. Protozoa dari sisi bahasa dibagi menjadi dua kata, yaitu proto dan zoa. Ya, proto artinya first atau pertama dan zoa artinya hewan. Merupakan hewan uniseluler yang dimana sudah dikenal lebih dari 50.000 spesies, mostly free living, bebas di alam. Ya, protozoa adalah hewan eukariotik ya, di mana intinya itu dilindungi oleh membran inti sehingga substansi genetik ataupun kromosomnya terpisah dengan sitoplasma ya, yang biasa kita kenal dengan pembatas membran inti atau istilahnya kita sebut sebagai karioteka. Protozoa ini termasuk kategori organisme heterotrof karena organisme ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri untuk bisa bertahan hidup. Apa hubungan protozoa dengan manusia? Gitu ya. Secara alamiah, di dalam rantai makanan, protozoa ini berfungsi sebagai zooplankton. Ya, beberapa dapat bersifat parasit dan menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan ternak. Namun pada saat dia menginfeksi atau menginvestasi hewan dan manusia, biasanya tidak terlalu mengakibatkan kefatalan, ya, cenderung mengakibatkan mild infection atau infeksi ringan. Protozoa sebagian besar hidup secara bebas di lingkungan perairan ataupun di lingkungan tanah. Diklasifikasikan berdasarkan alat gerak yang dimilikinya serta siklus hidupnya. Ya, terdapat subfilum ya, ada 4 subfilum dari filum protozoa ini. Yang pertama adalah Sarcodina atau amuba. Dicirikan dengan perpindahan geraknya, alat geraknya adalah berupa pseudopodia. Yang kedua, subfilum Ciliophora atau ciliata ya, yang bergerak dengan alat gerak yaitu berupa cilia atau rambut-rambut cilia. Kemudian ada Mastigophora, di mana Mastigophora, subfilum Mastigophora ini memiliki struktur flagellata sehingga dia bergerak dengan alat flagellata. Dan yang keempat itu adalah subfilum Apicomplexa atau sporozoa. Ini dia tidak memiliki alat gerak tetapi memiliki life cycle yang relatif lebih kompleks dibandingkan dengan ketiga subfilum lainnya. Adapun struktur dari protozoa ya, di mana dia memiliki size atau ukuran biasanya di antara 10 sampai dengan 50 mikron. Yang terkecil itu ada berukuran 1 sampai 10 mikron dan yang terbesar bahkan bisa lebih dari 150 mikrometer seperti Balantidium coli. Nah, pengambilan nutrisi dari spor protozoa ini ada beberapa sifat. Ada yang secara holozoik yaitu memakan organisme hidup lainnya. Kemudian ada saprozoik memakan organisme yang telah mati. Kemudian bersifat holofitik atau autotrof di mana protozoa dapat membentuk makanan sendiri melalui proses fotosintesis ya. Dan yang terakhir adalah yang bersifat saprofitik yaitu menyerap zat yang terlarut di sekitarnya. Oleh karena itu, beberapa organel ini akan menentukan bagaimana protozoa tersebut mengambil nutrisi di sekitarnya. Secara umum, organel yang dimiliki oleh protozoa yang memiliki inti. Ya. Yang kedua, adanya sistosom. Beberapa protozoa memiliki cell mouth atau mulut ya, seperti mulut. Kemudian beberapa memiliki vakuola makanan, vakuola kontraktil dalam hal mengatur osmoregulasi dari sitoplasma. Kemudian dilengkapi beberapa memiliki badan Golgi, mitokondria dan lisosom. Nah, kemudian struktur lokomotif dari protozoa ini ada yang berupa pseudopodia atau kita mungkin kenal sebagai kaki semu. Ya, kemudian ada bulu getar atau kita kenal sebagai silia atau bulu cambuk yang kita kenal sebagai flagella, ya. Nah, bagian tubuh tersebutlah yang digunakan oleh protozoa sebagai alat utama untuk melakukan pergerakan atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya dan juga sekaligus untuk mengambil makanan yang ada di sekitarnya. Secara umum, protozoa berkembang biak dengan cara membelah diri ya atau aseksual.
Atau ada juga yang bersifat seksual, ya, dengan melakukan konjugasi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Protozoa sebagai unisel ini memiliki bentuk tubuh yang berbeda pada setiap fase di dalam siklus hidupnya. Beberapa protozoa memiliki fase vegetatif yang bersifat aktif yang kita kenal sebagai tropozoid. Nah, fase tropozoid ini akan aktif mencari makan dan berproduksi selama kondisi lingkungannya memungkinkan. Jika kondisi tidak memungkinkan, maka kehidupan tropozoid dari protozoa akan membentuk kista. Nah, fase kista ini adalah bentuk fase dorman, di mana fase dorman ini dia akan terdehidrasi dan memiliki dinding yang sangat tebal, mirip dengan endospor, ya, pada bakteri, dan dia biasanya adalah fase dalam bentuk fase infektifnya, gitu ya. Pada fase kista ini, protozoa mampu bertahan hidup dalam lingkungan kering ataupun basah dalam waktu yang sangat lama. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa life cycle dari protozoa ini memiliki tipe fekal oral, di mana dua tahap siklus hidupnya, yaitu tropozoid yang mengalami aktivitas makan yang sangat tinggi, kemudian motil dan melakukan replikasi pada lingkungan yang mendukung. Ketika lingkungan tidak mendukung, ada mekanisme pembentukan enkismen, di mana akan membentuk dinding sel yang sangat tebal dan menjadi bentuk dormannya, yaitu kista. Nah, kista ini akan rilis atau keluar dari tubuh host melalui feses, kemudian kista itu bersifat resisten terhadap lingkungan dan merupakan fase infektif, di mana kista akan menginfeksi host yang lainnya atau host berikutnya yang kemudian di dalam tubuh host nanti akan mengalami proses enkistasi lagi, membentuk tropozoid dan begitu seterusnya. Jadi, diversity dari protozoa terdiri dari 4 sufila, yaitu amuba, flagellata, ciliata, dan apicomplexa. Sudah disampaikan tadi bahwa klasifikasi dari protozoa itu karena bagaimana cara mereka berpindah tempat, disertai dengan organel perpindahan tempat yang dimiliki oleh tubuhnya. Pada rhizopoda atau sarkodina, ya, di mana protozoa ini bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu yang merupakan penjuluran dari sitoplasma. Contohnya adalah amuba. Kita bisa lihat ya pada gambar. Kemudian ada flagellata. Nah, flagellata ini berasal dari kata flagellum yang berarti bulu cambuk. Jadi, organisme yang termasuk ke dalam filum flagellata ini pasti memiliki bulu cambuk. Filum flagellata biasa juga disebut sebagai mastigofora. Mastik artinya bulu cambuk, foro artinya pembawa. Flagel atau bulu cambuk ini selain sebagai alat gerak, dia juga berfungsi sebagai alat peraba dan alat menangkap makanan. Sekaligus flagel ini berfungsi sebagai alat indera mendeteksi makanan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada ciliata. Ini memiliki bentuk relatif tetap dan bergerak menggunakan rambut getar atau kita kenal sebagai silia. Beberapa memiliki inti dan satu ya, dan beberapa spesies memiliki inti lebih dari satu, seperti misalnya Paramecium aurelia. Ciliata ini biasanya hidup di tempat-tempat yang relatif berair seperti sawah, rawa, tanah berair ya, atau ada genangan air atau banyak mengandung bahan-bahan organik. Yang keempat, itu ada sporozoa. Sporozoa bisa kita lihat ini memiliki bentuk yang relatif sederhana, ya, berbentuk bulat panjang dengan adanya inti satu di tengah. Tidak memiliki alat gerak, ya, di mana dia bergerak bersama dengan sel tempat dia tinggal. Ya, disebut sporozoa karena dalam tahap tertentu di dalam hidupnya dia dapat membentuk sejenis spora. Dan hampir semua jenis dari sporozoa ini bersifat
parasit baik pada manusia ataupun pada hewan. Pada gambar dapat dilihat klasifikasi dari filum protozoa. Filum protozoa dibagi 4 subfilum, yaitu Plasmodroma, Sarcomastigophora, kemudian Sporozoa, dan Ciliophora, di mana masing-masing memiliki kelas. Plasmodroma memiliki kelas Rhizopoda, ya, kemudian terdiri dari ordonya adalah dari ordo Ammoebida. Sementara Sarcomastigophora ini kelasnya Mastigophora, terbagi menjadi 2 subordo, ya, ada Protomanadida dan Diplomanadida. Sporozoa memiliki kelas Telospora, ya, subkelasnya Coccidia dan ordonya Eucoccidida. Sementara Ciliophora ini memiliki kelas Ciliatea. Bisa kita lihat ini beberapa jenis genus, ya, dan spesies untuk Rhizopoda atau Amidida. Ini ada Entamuba histolytica, Escherichia coli, ya. Untuk kelas Sarcomatigophora ini beberapa dikelompokkan berdasarkan tempat hidupnya. Ada yang di intestinal atau oral cavity seperti Silomastic, ya, atau ada yang hidup di darah atau di jaringan seperti Trypanosoma. Kemudian yang Diplomonadida ini beberapa hampir semuanya hidup di intestin seperti misalnya dari genus Giardia intestinalis. Kemudian Sporozoa pada ordo Eucoccidida ini terbagi menjadi 2 subordo, ada Emerina dan Hemosporina, di mana Emerina contohnya adalah dari genus Toxoplasma dengan spesies Toxoplasma gondii, dan Hemosporina, ya, tempat hidupnya di darah, ini adalah Plasmodium, spesiesnya Plasmodium vivax, falciparum, dan malaria. Sementara pada kelas Ciliophora ini ada Balantidium coli. Struktur umum dari subfilum Sarcodina ini dapat dilihat pada gambar kanan atas, ya, bahwa Sarcodina memiliki bagian tubuh yang digunakan sebagai alat gerak yang kita sebut sebagai pseudopodia. Bentuk tubuh fisik seringkali berubah ataupun bersifat tidak tetap atau fleksibel, ya. Struktur tubuhnya itu sebagian besar terbentuk karena adanya bagian ektoplasma dan endoplasma, kita bisa lihat. Kemudian terdapat bagian nukleus, ada vakuola kontraktil, ya, di sini. Vakuola kontraktil ini biasanya terdapat pada semua Rhizopoda air tawar, ya. Kemudian ada sitoplasma dan beberapa vakuola kontraktil ini berfungsi juga sebagai osmoregulator atau yang mengatur keseimbangan air di dalam sitoplasma, tetapi dapat juga dia berfungsi sebagai alat ekskresi ketika tubuh mengalami kelebihan cairan. Sementara pada subfila flagellata, kita bisa lihat pada gambar kiri atas, memiliki dinding tubuh yang berupa pelikel. Ya, dinding tubuhnya sangat jelas sekali, pelikel, dan bentuknya relatif fix atau menetap dibandingkan dengan yang Rhizopoda. Nah, kemudian ukurannya lebih kurang 0,1 mm, cukup relatif lebih besar, ya, dibandingkan dengan kelas Aplycomplexa. Memiliki inti dan beberapa spesies memiliki kloroplas dengan klorofilnya yang berfungsi untuk fotosintesis. Nah, pada flagellata yang memiliki kloroplas ini maka dia termasuk Phytoflagellata. Sementara yang tidak memiliki kloroplas ini kita masukkan ke dalam golongan Zooflagellata. Yang ketiga adalah subfilum Cilio atau Ciliophora, ya. Kita bisa lihat pada gambar kiri bawah, Ciliophora ini memiliki inti. Ada inti sel, ya. Perkembangbiakan ciliata ini bisa secara seksual dan aseksual. Sporozoa yang keempat memiliki tubuh relatif sederhana berbentuk bulat panjang dengan adanya inti, ya, baik di tengah ataupun di tepi. Nah, kemudian tidak memiliki alat gerak atau dia mampu bergerak dengan sel itu sendiri. Kemudian sporozoa disebut sebagai sporozoa karena pada tahap tertentu di dalam hidupnya dia tadi sudah saya sampaikan dapat membentuk spora dan hampir semua anggota sporozoa bersifat parasit.
Nah, di sini bisa kita lihat apa yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana cara dari amuba bergerak ya. Di sini terlihat bahwa pseudopodianya memungkinkan dia berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kemudian ini ada dari kelas dari flagellata, dari Suphila flagellata ya. Dia memiliki flagel, kita bisa lihat ya pergerakannya menggunakan flagel mendorong dia untuk bisa berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi. Kemudian ini ada cilia, bisa kita lihat bahwa rambut getar yang dimiliki oleh paramecium itu memungkinkan dia berpindah walaupun memang secara lambat ya, secara lambat respirasi dan ekskresi dari permukaan tubuh dari Suphila ciliata ini, kemudian pencernaan makanannya dilakukan secara internal pada organel vakuola makanan. Cara menangkap makanan adalah dengan menggetarkan rambutnya, ya. Maka terjadilah proses pengeluaran air ya, keluar dan masuk melalui mulut sel. Maka pada saat itu bersamaan dengan air masuk ke dalam ya, bakteri atau organik atau hewan-hewan uniseluler lainnya. Nah, yang keempat adalah api kompleksa, memiliki sifat parasit seluruhnya ya bisa ditemukan pada manusia dan hewan. Sel satu tidak memiliki alat gerak. Jadi dia bergerak dengan dirinya sendiri, sel itu sendiri. Gambaran umum tentang protozoa saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Selanjutnya akan saya sampaikan secara mendetil bagaimana tentang masing-masing subfila dari protozoa ya, beserta spesies yang mengakibatkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.